Yang pertama, minimalisir konflik. Jadi konflik-konflik yang tidak penting, apalagi sekedar berbau rebutan jabatan, mungkin jabatan dekan, jabatan rektor, dan lain sebagainya, gitu kan. Mungkin juga antara pertarungan antara kadang ya, ini saya kira tidak ada soal untuk disebut juga, mungkin ada ketegangan antara pihak rektorat dengan BPH, pihak rektorat dengan terkadang dengan PDM atau PWM, atau mungkin juga dengan majelis dikti. Tapi yang paling sering terjadi adalah konflik internal di perguruan tinggi, ya, terutama dalam kontestasi-kontestasi politik kampusan terkait dengan pemilihan rektor. Ini biasanya saya ceritakan saja di UMJ itu termasuk potensi konfliknya itu cukup tinggi selama ini, gitu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi informasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang perguruan tinggi yang mencapai akreditasi tertinggi, yaitu akreditasi unggul di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang institusinya mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Makmun Murad Al-Barbasi, SOS MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bambang. Iya. Prof. Makmun Murad lahir di Brebes 13 Juni 1973, Oke. menyelesaikan S1 di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian S2 Ilmu Politik di Universitas Airlangga, dan kemudian S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia, selesai 2016. Menjadi dosen FISIP UMJ sejak 2000, pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Politik, menjadi Wakil Dekan FISIP, kemudian menjadi Dekan FISIP, dan saat ini menjadi Rektor UMJ. Nah, Prof. Makmun Murad mungkin bisa menambah hal-hal yang tidak terbacakan tadi, terutama hal-hal yang menarik atau berkesan di dalam perjalanan karir. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, yang sebenarnya ini beliau ini bagi saya bukan orang yang asing gitu ya. Karena Polda Jawa Tengahnya dan Pak Bambang pernah aktif di Golkar, ya. Dan ini setidaknya bertemu meskipun dalam suasana online gitu ya. Tentu suatu saat saya bisa bertemu secara fisik ya, secara offline. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk bicara di di channelnya Pak Bambang ini. Dan ini kehormatan bagi saya tentu dan juga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedikit saya menambahkan bahwa memang sejak awal gitu ya, setidaknya sejak
sejak saya berkuliah S1 itu saya memang sudah bercita-cita jadi dosen gitu ya. Dan tentu karena cita-cita sebagai dosen, maka ya pilihan yang rasional ketika saya selesai S1, saya langsung berpikir saya harus ambil S2. Maka kalau lihat CV saya wisuda Januari, langsung kemudian Agustus saya sudah kuliah S2. Kalau tidak salah pengumumannya mungkin sekitar bulan Mei ya atau Juni, saya agak lupa, untuk diterima di UNER. Dan waktu itu juga memang saya agak coba-coba ini, coba-coba diterima tidak. Tapi alhamdulillah kemudian diterima. Dan ketika sudah diterima, memang saya concern Pak Bambang itu pada kajian terkait dengan Islam dan politik gitu ya. Dan itu memang kemudian menjadi termasuk guru besar saya itu dalam keahlian saya itu di ilmu politik ya, khususnya memang terkait dengan politik Islam. Maka ketika saya menulis, bahkan ini agak aneh, Pak Bambang ini sangat tidak lazim, sangat tidak lazim. Saya kuliah S1 itu di KESOS, gitu ya, Prodi Kesejahteraan Sosial, tapi kemudian saya menulis skripsi tentang politik. Gitu. Dalam hal ini, judul saya masih ingat, perilaku politik Kiai, gitu ya, di studi saya di Jombang. Karena kebetulan saya dulu SMA saya itu di Jombang, di Tambak Beras Jombang, gitu ya. Jadi memang agak agak unik saya itu dari sisi pendidikan. Saya basicnya tentu dari NU. Kalau dilihat dari pesantren saya itu pesantren yang sangat NU. Kemudian saya aktif di Muhammadiyah. Nah, ketika saya menulis skripsi, saya tidak mau menulis skripsi soal kesos, tapi saya memilih untuk menulis tentang politik sampai saya mencari pembenaran-pembenaran, dan alhamdulillah dekan saya pada waktu itu Pak Ahmad, Dr. Ahmad Habib, ya Dr. Ahmad Habib itu membolehkan dengan cari pembenaran-pembenaran. Alhamdulillah saya akhirnya bisa menulis tema tentang perilaku politik Kiai. Nah, ketika S2 saya mengambil pemikiran politik Gus Dur dan Amin Rais yang kemudian dibukukan juga Raja Wali itu ya. Dan ketika waktu itu yang menarik, kemudian saya mendapat beasiswa untuk penulisan tesis itu ya dari Toyota Foundation. Itu penyaringan sampai akhirnya hanya 48 yang diambil. Dan alhamdulillah saya termasuk ada di dalamnya, dari ratusan proposal yang masuk, saya termasuk lolos di situ. Dan setelah itu saya kemudian belum lulus S2 karena sudah diminta oleh Raja Wali untuk dibukukan. Saya akhirnya dibukukan, dan kemudian dua buku saya, satu terkait dengan masalah Gus Dur dan Amin Rais, satunya lagi terkait dengan kumpulan tulisan, sebenarnya kumpulan tulisan tentang Gus Dur. Itu yang kemudian menjadi bekal saya untuk daftar ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Itu termasuk Universitas Nasional, ini sekedar sejarah dulu ya, termasuk juga di Paramadina, SA Unggul, tentu saja yang utama adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, karena memang sejak awal saya sudah komunikasi dengan UNJ, saya kepengen ngajar di sana, lalu kemudian pihak dekan bilang selesaikan dulu S2-nya, nanti baru setelah S2 selesai gabung ke UMJ. Dan alhamdulillah akhirnya kemudian saya masuk bergabung dan langsung ditetapkan sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk prodinya adalah prodi politik gitu. Dan concern saya di politik ya tentu berkembang juga, karena saya dulu seperti halnya Pak Bambang itu, saya pernah nyerempet-nyerempet masuk juga di wilayah partai politik gitu kan. Meskipun pada akhirnya ikhtiar saya, ya ini bagian dari ikhtiar politik ya, itu belum diizinkan oleh Allah ya, alhamdulillah saya untuk tetap ada di kampus itu
Saya pernah dulu aktif di Partai Matahari Bangsa, yang saya juga termasuk pendiri di dalamnya, dan 2019 saya masih nyalek dari Partai Amanat Nasional, tapi masih gagal juga. Dan kemudian saya memutuskan sudah saya total ada di kampus. Maka kemudian ya saya menyandang beberapa jabatan. Memang saya termasuk yang merangkak dari bawah, Pak Bambang, dari dosen biasa, kemudian menjadi sekretaris prodi politik, kemudian kaprodi politik, wakil dekan 3, wakil dekan 1, kemudian dekan. Dekan itu saya hanya menjabat 1 tahun 10 bulan. Setelah saya jadi 1 tahun itu melanjutkan kepemimpinan dekan sebelumnya karena dipercaya menjadi wakil rektor 1, kemudian ada pemilihan dekan, saya ikut menjadi calon tunggal, berkuasa 10 bulan, ada kontestasi di tingkat rektorat, kemudian saya berikhtiar untuk maju sebagai salah satu calon rektor, dan alhamdulillah kemudian dikasih amanah yang tidak ringan untuk menjadi rektor. Itu kira-kira lah cerita singkatnya seperti itu, Bang. Baik, baik Bro. Masih ada sedikit yang belum diceritakan yaitu S3 di UI. Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, nah memang kemudian setelah cukup lama, jadi saya selesai S2 kan 99 ya, tahun tahun 1999, baru masuk S3 itu tahun 2009, jadi persis 10 tahun. Saya baru ngambil S3, tapi ya semuanya kok saya merasa itu ya, saya bukan orang Jabariyah ya, tapi saya orang Sunni lah, gitu. Saya bukan orang Jabariyah yang fatalis, tapi saya menganggap bahwa masuk S3 di UI ya seperti seperti memang ya jalan yang harus saya lalui, dan itu seperti saya dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sudahlah kamu tuh masuk S3 saja, gitu kan. Seperti itu. Waktu itu saya proses politik ya di PMB itu ya, Partai Matahari Bangsa, tapi saya kemudian sambil mengambil kuliah S3 gitu kan. Dan selama ini ada guyonan kalau di UI itu masuknya susah, keluarnya susah gitu kan. Tapi bisa jadi memang itu ya. Saya kuliah di UI itu persis 7 tahun gitu. Jatahnya itu 7 tahun, tapi sempat memang cuti ya. Cuti sempat 2 semester itu. Dan itu sebenarnya ya bukan karena UI itu momoknya itu masuk susah, keluar susah. Tapi karena di sela-sela kuliah itu memang juga ada aktivitas politik yang lumayan juga. Pada saat itu, Pak Bambang, saya sempat, ini ini tidak apa-apa lah. Itu resiko akademisi juga memang agak nyerempet-nyerempet politik ya. Saya pernah menjadi pengurus harian di Partai Demokrat, Pak Bambang, periode 2010 sampai 2013 ya sepertinya. Sebelum akhirnya diberhentikan karena kasus Mas Anas, dan saya berada pada posisi membackup dan membela Pak Anas, gitu kan. Maka resiko itu ya mungkin sedikit kalau nanti disiarkan secara ke pemirsa yang lainnya, mungkin di channel YouTube-nya Pak Bambang, ya penting saya sampaikan bahwa saya membela Mas Anas itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat serius, dan yang paling penting saya kasus Anas. Maka saya memutuskan untuk membela gitu kan pada saat itu, dan tentu resikonya salah satunya saya harus diberhentikan sebagai pengurus Demokrat. Tapi hikmah yang paling saya rasakan setelah kemudian diberhentikan, tapi yang menarik tidak ada surat apapun terkait dengan pemberhentian itu, gitu kan. Yang menarik kemudian itu mungkin jalan dari Tuhan juga supaya saya menyelesaikan S3 gitu kan. Dan alhamdulillah, jadi ada hikmahnya lah Pak SBY memberhentikan saya, kira-kira begitu. Nah, hikmahnya itu saya harus selesai akhirnya.
Dan itu saya butuh waktu untuk riset, menulis dan lain sebagainya. Itu kira-kira kok tidak sampai 1,5 tahun. Ya. Dan saya menulis disertasi cukup serius Pak Bambang. Yang buktinya kan tentu adalah buku itu kemudian dibukukan. Dan saya kasih judul Politik Perda Syariah, gitu kan, dari dialek apa dialektika, saya agak lupa judulnya ya, tapi judul besarnya adalah Politik Perda Syariah. Itu hasil riset saya di Tasikmalaya terkait dengan Perda Syariah, dan banyak saya kira poin-poin yang menarik dari buku saya terkait dengan kaitannya Perda Syariah dengan negara Pancasila itu cukup menarik gitu kan. Karena dalam pandangan saya negara Pancasila adalah negara agamis, bukan negara agama tapi negara agamis, negara di mana agama menempati posisi yang sangat penting. Ya, tapi bukan negara agama. Ini saya kira positioning negara Indonesia yang cukup menarik di antara bentuk-bentuk negara yang lainnya. Karena Indonesia memang selalu mencoba mencari apa ya, bentuk tengahan, dan negara Pancasila adalah bentuk tengahan dari apa, negara sekuler dan negara teokratik. Wujudnya adalah negara Pancasila. Jadi bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama, tapi negara di mana agama menempati posisi yang sangat penting. Nah, itu saya menulis itu kira-kira, gitu kan. Nah, Perda Syariah itu sebenarnya bagian dari hal yang menarik dari negara Pancasila. Dan sebenarnya kalau secara pribadi itu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan, karena Perda itu adalah produk dari peraturan daerah yang pembahasannya adalah melibatkan bupati atau wali kota atau mungkin gubernur dengan DPRD setempat. Sehingga ketika sudah diputuskan di antara dua kekuatan politik itu, ya secara demokratis itu tidak ada yang salah. Ya, prosesnya proses demokratis melalui kelembagaan yang formal, gitu kan, bahwa kemudian di situ politisi, apakah wali kota, bupati atau gubernur dan DPRD itu kemudian memutuskan itu sudah pilihan politik. Konsekuensi bahwa DPR itu dipilih dan rakyatnya menghendaki orang itu menjadi DPR, dan menghendaki supaya DPR yang terpilih itu nanti membuat aturan-aturan yang kira-kira sesuai atau senafas dengan masyarakat yang ada di situ. Jadi saya 7 tahun masuk di UI, keluar itu 7 tahun dengan menghasilkan buku disertasi politik perda syariah, kira-kira seperti itu. Baik, Prof. Kalau secara terminologi hukum nggak ada istilah perda syariah. Perda ya perda, jadi semua sama. Iya, betul, sepakat itu. Baik, Jadi memang tidak ada istilah perda syariah, itu iya, tidak ada. iya. Baik, Iya. Prof. Saya Iya. dalam rangka program ini mengamati perguruan-perguruan tinggi yang mendapat akreditasi unggul. Itu banyak sekali yang dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau tidak salah ada 15-an. Nah, yang menarik adalah yang saya sedang wawancara ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang tertua di Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan sampai saat ini sehingga mencapai status akreditasi tertinggi di Ya, Indonesia. terima kasih Pak Bambang. Mungkin sedikit meluruskan ya. Jadi sekarang yang sudah terakreditasi unggul kampus milik Muhammadiyah dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah milik Muhammadiyah Asia itu baru 12 yang unggul. Nah, yang 12 yang paling terakhir belum lama sekali, hitungan hari itu adalah Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelum Magelang itu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian Jakarta, kemudian Makassar, kemudian Purwokerto, dan yang lainnya itu ada 12 keseluruhan. Yang ada di luar Jawa ini memang masih ada kesenjangan ya. Yang dari 12 itu yang ada di luar Jawa itu hanya dua, yaitu UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Unismuh Makassar. Sementara yang lainnya, berarti yang 10 yang lainnya itu ada di Jawa. Nah ini juga PR tersendiri saya kira bagi Majelis Dikti, Litbang PP Muhammadiyah, supaya ada pemerataan yang lebih untuk perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar Jawa. Potensi perguruan tinggi di luar Jawa yang mungkin nanti akan unggul itu adalah Universitas Muhammadiyah Palembang. Itu sangat mungkin akan menyusul segera bisa unggul. Nah, yang ini karena sangat mungkin nanti akan ditayangkan juga atau mungkin ditulis dalam sebuah buku. Saya kira saya tidak akan pernah merasa malu untuk menyampaikan, mungkin tidak harus apa adanya, tapi beberapa hal yang mungkin dianggap juga dianggap sebagai hal yang negatif atau tidak pas, tapi saya merasa penting untuk menyampaikan. Nah, memang Universitas Muhammadiyah Jakarta itu perguruan tinggi pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan banyak anak dan mungkin cucu, gitu kan? Termasuk kayak Universitas Muhammadiyah yang besar, Malang misalnya, itu kan Universitas Muhammadiyah Malang itu ya dulu filialnya UMJ, termasuk kayak UMS, gitu kan? Termasuk Unismuh Makassar itu ya, itu juga dulu semuanya berangkat dari Jakarta. Bahkan ini sering disampaikan juga oleh Prof. Muhajir Effendi. Dulu itu namanya Malang itu namanya Universitas Muhammadiyah Jakarta di Malang, kan? Nah, penting kami sampaikan memang bahwa meskipun UMJ itu termasuk perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah, tapi terkait dengan akreditasi unggulnya termasuk agak belakangan, Prof. Agak belakangan Pak Bambang gitu kan. Dan setelah saya menjadi rektor selama 3 tahun, ya persis 3 tahun bulan Mei ini, kemarin ya bulan Mei, itu persis tanggal 25 Mei itu persis saya 3 tahun menjadi rektor. Itu sebenarnya kampus itu kalau ingin dinamis dalam pengertian yang positif ya, akan bisa positif, kemudian bisa mengejar prestasi, itu kunci besarnya itu dua. Yang pertama, minimalisir konflik. Jadi konflik-konflik yang tidak penting, apalagi sekedar berbau rebutan jabatan, mungkin jabatan dekan, jabatan rektor, dan lain sebagainya, gitu kan. Mungkin juga antara pertarungan antara, kadang ya, ini saya kira tidak ada soal untuk disebut juga, mungkin ada ketegangan antara pihak rektorat dengan BPH, pihak rektorat dengan terkadang dengan PDM atau PWM, atau mungkin juga dengan Majelis Dikti. Tapi yang paling sering terjadi adalah konflik internal di perguruan tinggi. Ya, terutama dalam kontestasi-kontestasi politik kampusan terkait dengan pemilihan rektor. Ini biasanya saya ceritakan saja, di UMJ itu termasuk potensi konfliknya itu cukup tinggi selama ini. Gitu. Jadi terkadang pemilihan rektornya sudah mau pemilihan rektor lagi, itu sisa konflik lama itu masih ada, gitu kan? Nah, itu yang kemudian saya berkesimpulan bahwa ini menjadi salah satu yang menjadikan kampus itu tidak akan pernah maju, itu adalah ketika konflik tentu dalam pengertian maks itu ya, yang cenderung konfrontatif gitu ya, itu itu terjadi dan bahkan dipelihara. Kemudian yang kedua, ini hal yang sangat penting, itu terkait dengan masalah transparansi keuangan, masalah pertanggungjawaban keuangan. Ini dua faktor yang akan sangat berpengaruh. Tentu ada faktor-faktor turunan yang lainnya, tapi menurut saya yang paling dominan adalah dua hal ini, yaitu konflik dan masalah keuangan.
Kalau kampus itu tidak maju-maju, biasanya penyakit besarnya itu karena dua hal itu, gitu kan. Ini setidaknya pengalaman di Jakarta. Ketika kemudian pengalaman di UMJ lah ya, maka ketika kemudian saya eh, terpilih, ya, dan kemudian ini sekedar juga untuk diketahui ya Pak Bambang, ada satu mekanisme yang saya kira agak berbeda di Muhammadiyah. Jadi Senat memang itu punya kewenangan untuk hanya memilih saja, memilih tiga besar calon. Nanti tiga besar calon itu diserahkan ke PP Muhammadiyah. Nah, PP Muhammadiyah bisa menentukan di antara tiga itu. Bahkan dalam beberapa kasus, itu PP Muhammadiyah bisa mengangkat rektor dari yang bukan tiga itu. Artinya bukan calon itu. Gitu kan. Itu PP Muhammadiyah punya kewenangan. Tentu PP Muhammadiyah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Gitu kan. Itu bisa bisa memilih di luar tiga itu. Nah, itu tiga nanti yang menentukan PP. Jadi kewenangan Senat itu hanya menyeleksi, memilih tiga besar saja. Itu batas itu saja. Nah, ketika kemudian saya terpilih sebagai rektor itu, karena saya sudah tahu, terutama eh, oh, katakanlah anatominya UMJ itu, ya saya memang segera melakukan dua hal besar itu. Pertama, menghindari konflik yang tidak penting. Ya, konflik itu memang perlu ada, ya, untuk mendinamisasi, gitu kan. Tapi konflik yang kira-kira kalau diibaratkan ya seperti Laut Utara, Jawa, Utara Jawa, bukan Laut Selatan Jawa, gitu kan. Kira-kira ada ombak, tapi ombaknya tidak boleh berlebihan, Pak Bambang. Cukup yang landai-landai saja. Itu penting juga konflik itu supaya dinamis, gitu kan. Nah, saya segera memperbaiki hal-hal yang selama ini menimbulkan konflik. Nah, diantaranya terkait dengan eh, apa istilahnya restrukturisasi, termasuk juga di dalamnya komposisi anggota Senat. Nah, anggota Senat itu oh, kita bikin rasional, ya. Tidak seperti anggota DPRD, gitu kan, yang jumlahnya itu sangat gemuk, gitu kan. Kita tekan sedemikian rupa sampai serasional mungkin, yang kira-kira karena mohon maaf, biangnya kan salah satunya kan di komposisi anggota Senat itu, gitu kan. Maka kita betulkan aturan-aturan yang selama ini dibikin tidak demokratis hanya karena menguntungkan kepentingan tertentu, kita bikin sedemokratis mungkin yang siapapun bisa berkontestasi dengan aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yang saya lakukan itu terkait dengan perbaikan masalah manajemen keuangan, gitu kan. Yang awalnya itu dilakukan manajemen keuangan itu ada di masing-masing fakultas. Jadi seperti ada raja-raja kecil itu dengan dukungan penuh dari PP Muhammadiyah dan juga BPH UMJ, saya melakukan sentralisasi keuangan. Jadi semuanya saya tarik ke pusat, ke universitas, tidak ada lagi raja-raja kecil di fakultas. Dan Alhamdulillah, karena dukungan dari PP Muhammadiyah dan juga BPH UMJ, yang notabene ketuanya adalah Mas Mukti, Prof. Abdul Mukti, saya kira Pak Bambang kenal ya, karena Mas Mukti lama di Wali Songo juga, ya, itu jadi ketua BPH sekaligus juga sekretaris umum PP Muhammadiyah. Dengan dukungan PP dan juga BPH, saya melakukan sentralisasi keuangan, termasuk juga sentralisasi akademik dan yang lainnya. Sekarang sudah kita bikin tersentral semua, gitu. Termasuk juga penerimaan pegawai segala macam itu juga dilakukan secara open recruitment, gitu kan. Itu kira-kira Pak Bambang yang relevan. Luar biasa. Nah, penampakan dari luar sebuah perguruan tinggi itu biasanya bisa dilihat dari apa student body-nya, artinya mahasiswanya, dosennya, mungkin juga alumninya. Nah, mungkin bisa digambarkan seperti apa sekarang penampakan UMJ ini, Prof.
Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ke sana, saya kira ini penting juga dan ini bisa menjadi koreksi ya. Kalau bisa koreksinya menyeluruh terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, eh, terkait dengan pendidikan tinggi. Saya pikir selama ini terlalu terlalu bias pendidikan tinggi kita itu terlalu bias negeri. Seolah-olah PTS itu dianggap tidak terlalu penting, sehingga merasa penting untuk melahirkan PTN-PTN di banyak tempat. Padahal kalau kita lihat rasio jumlah penduduk kita dengan kampus kita, kalau kita bandingkan dengan Cina misalnya, itu jauh kita itu lebih besar jumlah kampus kita. Hitungan saya itu kan sekitar 4 ribuan lebih ya, itu kampus kita. Bandingkan dengan Cina yang hanya berapa ribu gitu kan, itu jauh lebih banyak kita gitu kan. Nah, tapi kemudian yang banyak itu seolah-olah yang dianggap penting itu hanya negeri saja, swasta tidak dianggap penting. Padahal negeri itu, kampus negeri itu hanya 10% dari jumlah kampus keseluruhan di Indonesia. Ini tidak fair. Tidak fair ketika kemudian negara, pemerintah itu hanya mementingkan PTN, tapi kemudian ya kesan yang cukup kuat mengesampingkan keberadaan PTS. Padahal bisa dibayangkan kalau tidak ada PTS, ya, itu kayak apa? Tidak ada perguruan tinggi milik Muhammadiyah Aisyah itu kayak apa, gitu kan? Padahal kewenangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, mencerdaskan hidup bangsa itu kan memang kewenangan negara. Nah, yang ingin saya sampaikan Pak Bambang, harapan saya pemerintah itu tidak lagi melahirkan PTN-PTN yang baru. Cukup memperkuat PTS-PTS yang ada saja sambil terus dilakukan rasionalisasi jumlah perguruan tinggi ya yang lebih rasional lah. Yang saat ini kan tidak rasional sama sekali. Sama sekali tidak rasional. Akhirnya banyak kita melihat lah. Termasuk mohon maaf di internal perguruan tinggi Muhammadiyah juga itu juga ada yang tidak sehat juga. Nah, ini kan kebijakan yang menurut saya kampus-kampus yang tidak sehat ini kan sebenarnya buah dari kebijakan pendidikan tinggi kita yang terkadang tidak jelas. Apalagi sampai menterinya ngomong ini kuliah itu persoalan tersier, itu kan menurut saya agak ngawur juga, gitu kan. Nah, ke depan itu menurut saya pemerintah hentikan mendirikan perguruan tinggi negeri, tapi kemudian perkuat pendidikan perguruan tinggi swasta sambil tadi merasionalkan jumlah perguruan tinggi yang ada. Paksa itu kampus-kampus yang tidak berdaya itu untuk merger. Jangan dibiarkan hidup. Tapi merger itu saya kira jauh lebih lebih baik ya sampai nanti akan ada kuantitas kira-kira yang ideal jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu berapa. Itu saya dalam pandangan saya seperti itu. Nah, karena bias negerinya itu, kemudian pemerintah itu tidak melihat bagaimana kampus-kampus swasta itu harus hidup. Kan kalau mengelola orang jadi rektor di perguruan tinggi negeri itu kan gampang ya. Tapi coba mantan-mantan rektor perguruan tinggi negeri suruh jadi rektor di perguruan tinggi swasta, belum tentu berhasil. Wong swasta itu nyari uang sendiri, nyari mahasiswa sendiri, mengelola sendiri. Sementara negeri, mereka dapat uang dari negara, mengelola sesuatu yang sudah ada. Itu jauh lebih mudah daripada PTS. Nah, ini pemerintah yang harusnya sadar itu. Maka hidupi, negeri dihidupi oke. Tapi swasta juga dihidupi. Maka kebijakannya itu juga harus bagaimana kebijakan yang bisa menghidupi dua-duanya. Jangan kemudian ada kesan menghidupi negeri tapi kemudian mematikan swasta. Ini kan tergambar dari 2 tahun terakhir. Melalui kebijakan yang sangat arogan di dalam penerimaan mahasiswa baru. Jujur, swasta itu agak kelabakan juga ketika menyikapi kebijakan yang tidak proporsional, yang seolah-olah negeri itu dipandang lebih baik
daripada swasta, terutama terkait dengan sumbangsinya terhadap pendidikan kita. Maka kemudian Pak Bambang, itu juga berefek pada eh, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta terutama, gitu kan. Jadi ya, ya alhamdulillah UMJ itu kalau di lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kan masih masuk kategori papan atas ya, yang jumlah mahasiswanya itu di atas 10.000. Kita kebetulan kemarin baru saja akreditasi perguruan tinggi dan di situ kan tentu data itu harus betul-betul valid dan saya sudah kawal betul memang target saya ketika menjadi rektor itu ya UMJ sudah saatnya harus unggul. Saya sudah cukup malu dengan predikat UMJ sebagai kampus tertua tapi belum unggul, kira-kira seperti itu Pak Bambang. Ya, memang saya target harus unggul. Nah, salah satu unggul kan termasuk data yang harus dilihat terkait dengan jumlah mahasiswa. Jadi awalnya itu memang, dan ini saya kira problem ini bukan hanya dialami oleh UMJ ya, saya kira kampus-kampus swasta yang lain juga mengalami. Eh, Selalu kan ada selisih kira-kira sekitar 15 sampai 25% lah mahasiswa yang aktif, yang tidak aktif ya, tapi kemudian terdaftar sebagai mahasiswa. UMJ pun mengalami itu. Akhirnya kemudian menjelang akreditasi kemarin, saya bersihkan, tentu dengan didukung oleh kebijakan terlebih dahulu yang saya buat, kemudian saya bersihkan, sampai akhirnya di angka paling akhir itu adalah 16.680. Itu fix mahasiswa UMJ yang ada. Nah, sebelumnya itu terdaftar itu selalu di atas 19.000 Pak Bambang, gitu kan? 100 di atas 19.000, tapi kemudian saya tidak mau angka-angka yang seperti itu, tapi kemudian tidak real. Karena nanti kalau dampaknya itu kemana-mana, termasuk penyusunan APB, anggaran belanja, gitu kan, pendapatan dan belanja kampus, itu pasti juga akan bermasalah. Kalau yang tercatat 19.000 atau mungkin 20.000, kan APB kita akan berangkat dari jumlah mahasiswa itu. Sementara realnya tidak ada di situ. Apalagi kampus-kampus seperti Muhammadiyah itu kan yang memang DNA Muhammadiyah itu kan selalu memberi itu kan. Ya termasuk kan juga ada angka-angka dengan jumlah yang cukup besar ya setiap tahunnya kita memberikan beasiswa kepada keluarga Muhammadiyah atau umat atau warga negara Muhammadiyah, warga negara Indonesia lainnya yang tidak mampu, itu kan termasuk di dalamnya. Maka kemudian saya berikan itu dan angka kita UMJ itu adalah 16.680, itu angka real yang saat ini. Masih masuk kategori kampus besar lah kira-kira kalau dengan angka itu Pak Bang. Ya, baik. Nah, kalau dilihat dari alumninya, Prof, Iya. alumninya sekarang aktif di mana aja? Ya karena kampus kita itu kan termasuk ya tadi sudah saya sampaikan ya Pak Bambang juga, yaitu sudah tua ya tahun 55 dan fakultas kita itu sangat beragam. UMJ itu mempunyai prodi 57 prodi. Ya. Itu terbesar kedua di lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kalau tidak salah yang pertama terbanyak itu adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau tidak salah datanya ya. Terus baru kita, itu ada 57 prodi dengan beragam termasuk juga 3 fakultas rumpun kesehatan, yaitu kedokteran dan kesehatan, kemudian ada fakultas kesehatan masyarakat, ada fakultas ilmu keperawatan. Nah, kedokteran kita itu yang pertama, Pak Bambang, di antara perguruan tinggi yang Muhammadiyah yang ada, kita berdiri tahun 2003. Itu fakultas kedokteran UMJ juga berdiri. Kemudian ada fakultas teknik, ada fakultas, terutama yang pertama tentu adalah FISIP ya. Kemudian ada ekonomi, ada teknik, ada agama Islam, ada pendidikan, ada pertanian, ada hukum. Kira-kira itu ada 10 fakultas ya.
Nah, tentu dengan banyaknya fakultas itu ya penyebaran alumninya tentu ya kemana-mana gitu kan. Dari mulai jadi dosen, politisi, pengusaha, dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekedar saya menyebut beberapa alumninya, itu misalnya Mas Dede Yusuf, ya, itu aktor laga dan anggota DPR RI sekarang dari Komisi 10, ya, itu alumni dari Fakultas Teknik. Terus kemudian ada Bang Kapitra itu ya, yang pengacara yang sekarang aktif di PDI Perjuangan gitu ya, itu juga alumni kita gitu kan. Terus dulu mantan Menteri Patrialis Akbar itu juga alumni kita. Terus ada mantan Menteri Perumahan Rakyat juga almarhum yang dari PKS itu juga alumni kita itu kan. Kemudian ada banyak lagi ya yang saya tidak bisa menyebutkan dengan baik ya, alumni-alumni dari UMJ itu. Seperti itu Pak Bambang. Baik. Nah, eh, apa ciri khas dari UMJ, Pak? Kalau dibandingkan baik kalau dengan apa perguruan tinggi yang umum atau kalaupun sesama eh, perguruan tinggi Muhammadiyah, apa yang khas di UMJ? Ya kalau ya tentu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum itu ya tentu yang khas dari kita itu ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kalau mungkin kalau di perguruan tinggi NU itu kan ada Aswaja gitu ya, atau PN kan lah. Kalau di kita itu ada Al-Islam dan Muhammadiyah. Dan yang menarik memang yang tadi saya singgung ya, DNA Muhammad itu DNA memberi. Ya. Ini yang juga diturunkan langsung dalam bentuk mata kuliah, ya, terutama Al-Islam Muhammadiyahan, yang dalam prakteknya itu mahasiswa itu memang diajak bagaimana peduli. Ya. Misalnya kalau ketika mata kuliah Muhammadiyahan, mahasiswa langsung disuruh praktek langsung memberdayakan masyarakat di bawah yang tidak mampu dengan cara mencari donasi-donasi, kemudian nanti diberikan kayak semacam lapangan pekerjaan, terus nanti dipantau terus gitu kan, sampai kemudian ya memang ada kalanya kemudian lepas pantauan ya selesai, gitu. Tapi yang dipantau terus juga ada yang berhasil gitu kan. Nah, saya melihat bahwa DNA Muhammadiyah ini itu juga merasuk di mahasiswa-mahasiswa yang ada, gitu kan. Meskipun dalam konteks apa eh, pluralisme keberagamaan di Indonesia, ya, terutama di internal umat Islam, gitu kan, ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya. Ini yang perlu diketahui dari eh, keseluruhan jumlah mahasiswa yang betul-betul katakanlah dari keluarga besar Muhammadiyah itu kisarannya ya sekitar 8 sampai 10% saja yang Muhammadiyah. Yang lainnya ada tentu dari Mutin, ada dari Abangan, ada dari Persis, ada dari Hidayatullah dan organisasi-organisasi yang lainnya, termasuk juga non-Islam. Ya, itu juga ada di UMJ juga. Dan non-Islam itu sebenarnya sesuatu yang menarik bagi Muhammadiyah. Kan selama ini mohon maaf ya, terutama ketika ada polarisasi politik menjelang Pilpres 2019 ya, itu kan seringkali Muhammadiyah itu dituduh sebagai kelompok radikal dan lain sebagainya, kelompok yang intoleran dan lain sebagainya oleh orang-orang yang berpikiran sempit gitu ya. Itu sesungguhnya eh, sangat sangat menyinggung perasaan orang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu justru yang menerapkan langsung bagaimana wajah toleransi terutama di perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan
tadi saya katakan karena DNA memberi, Muhammadiyah tidak pernah berhitung dengan umatnya. Berbeda dengan negara yang sering kali berbisnis dengan rakyatnya, gitu kan? Sehingga premium tidak ada, pertalite sudah mulai tidak ada. Itu kan ciri bahwa negara berbisnis dengan rakyatnya, gitu kan? Nah, Muhammadiyah tidak, sehingga tidak pernah hitung-hitungan Pak Bambang. Kalau hitung-hitungan kan tidak mungkin ada Universitas Muhammadiyah yang besar seperti Uni Muda di Sorong, di Kabupaten Sorong ya, atau Universitas Muhammadiyah Sorong di kota Sorong misalnya, atau Universitas Muhammadiyah di Jayapura, di Papua saja, kalau tidak salah sekitar 5 perguruan tinggi Muhammadiyah hadir di sana. Belum lagi di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, gitu kan. Universitas Muhammadiyah Manado, yang mahasiswanya mayoritas adalah non-Muslim. Gitu kan. Kalau berpikirnya bahwa Muhammadiyah itu dominan intoleran, misalnya, kan tidak mungkin hadir perguruan tinggi di sana. Hitung-hitungannya adalah bisnis, tidak mungkin hadir di sana. Bahkan Pak Haidar Nasir itu dalam banyak kesempatan itu selalu ngomong, ketika selalu bicara, selalu ngendiko lah kalau orang Jawa Tengah itu kan. Ketika negara itu belum hadir dalam suatu tempat, Muhammadiyah sudah hadir. Yang wujudnya adalah TK, SD, SMP, SMA. Yang terkadang negara belum hadir. Nah, kira-kira DNA Muhammadiyah itulah yang membedakan antara perguruan tinggi Muhammadiyah dengan yang lainnya. Kira-kira begitu Pak Bambang. Baik, terakhir Prof. Oke. Ini kan ada program, ada rencana bahwa akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi itu akan apa ya istilahnya disederhanakan Hilangkan. atau seperti apa atau dihilangkan gitu. Nah, eh, apakah eh, ini kan sikap negara, tapi bagaimana sikap apa kalangan perguruan tinggi? Apakah tidak sayang bahwa ya mungkin bisa mendorong yang ada di bawah, tapi yang sudah mencapai di tingkat atas itu jangan tidak diakui kan gitu kira-kira. Nah, bagaimana pendapat Prof. Terima kasih. eh, Makmun Murad? Gitu. Terima kasih. Nah, kebetulan belum lama itu kan berdiri Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Ya. Forum rektornya Pak Bambang, gitu kan. Yang ini kayaknya yang menerbitkan adalah Majelis Dikti. Jadi memang tugas-tugas secara keseluruhan itu sebenarnya membantu Majelis Dikti, ya. Untuk membantu Majelis Dikti termasuk melakukan penguatan-penguatan di kampus-kampus Muhammadiyah yang lain yang masih lemah-lemah, terutama yang menjadi tugas adalah yang sekarang sudah unggul. Itu tugas utamanya bagaimana membantu kampus-kampus Muhammadiyah yang lain supaya unggul. Nah, saya katakan kebijakan ketika pemerintah kan nanti mau diterapkan, ya, bahwa nanti hanya akan ada dua, terakreditasi dan non akreditasi. Itu rasanya hampir dipastikan ketika kebijakan itu sudah diterapkan, kita pertama kali akan melakukan gugatan terkait dengan kebijakan itu. Karena bagi saya kebijakan itu yang pertama itu akan menurunkan derajat mutu pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi di Indonesia. Saya hampir pastikan itu. Karena kampus yang selama ini sudah ngos-ngosan untuk mencapai akreditasi unggul, dan itu tidak mudah, Pak Bambang, gitu kan. Kampus untuk mencapai unggul, apalagi kalau akreditasinya serius, itu tidak gampang. Saya pastikan tidak gampang. Karena ada standar-standar yang memang harus dipenuhi, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, dan itu tidak mudah. Maka ketika yang tidak mudah ini sudah digapai, kemudian dibikin kebijakan yang menurut saya itu melecehkan kampus-kampus yang sudah berjuang ini, dikategorikan hanya terakreditasi dan non akreditasi, itu melecehkan luar biasa, dan itu tadi saya katakan akan menurunkan derajat mutu pendidikan di Indonesia. Maka hampir dipastikan ya tentu nanti forum rektor akan berkomunikasi dengan Majelis Dikti dan juga PP Muhammadiyah. Tapi pikiran waras saya dan juga teman-teman rektor yang apalagi yang sekarang sudah unggul, teman-teman rektor di Muhammadiyah yang selama ini identik dalam mengelola pendidikan juga cukup serius, itu dipastikan akan menggugat kebijakan ini. Ya, supaya kembali, karena di kampus-kampus kebijakan
di perguruan tinggi yang terkait dengan perguruan tinggi di banyak negara itu juga masih menerapkan ranking-ranking seperti ini, gitu kan, supaya bergelut, gitu kan, jangan maunya enak sendiri. Nah, lalu kalau kemudian eh, akreditasi yang sekarang kan berarti kalau dihitung dari bawah kan misalnya ada C itu ya, terus kemudian baik, ya, kemudian B, baik sekali, A, dan kemudian unggul. Ini kalau ini dibuang, nah lalu kemudian mau seperti apa kampus Indonesia ke depan, gitu kan? Nah, jadi poinnya kita termasuk akan melakukan katakanlah gugatan terkait dengan kebijakan ini, Pak Bambang. Gitu. Baik. Luar biasa sekali diskusinya. Profesor Dr. Makmun Murad Al-Barbasi, SOS MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi mudah-mudahan eh, tidak hanya menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai akreditasi unggul, tapi sekaligus juga menjadi saran untuk pemerintah bagaimana sebaiknya mengelola pendidikan tinggi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Prof. Oke, Sukses. Ya, sami-sami, wassalamualaikum Bambang, warahmatullahi sehat selalu, wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. matur bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi